kaya dah. Alon-alon mekyawe nih Jon. Saya sangat mengapresiasi dan saya sangat berterima kasih atas masukan yang sudah diberikan kepada kami, dan mudah-mudahan nanti dengan sinergi yang baik, dengan komunikasi yang baik, beberapa poin nanti akan kami kerjakan, dan sebagai bentuk dukungan kami kepada kesenian dan kebudayaan. Tetapi bukan hanya itu saja, kami merasa bahwa dengan kesenian dan kebudayaan yang tumbuh di Banyuwangi ini juga membuat anak-anak kita, generasi muda kita juga lebih berkarakter lagi, lebih mencintai Banyuwangi lagi, dan ini juga sebagai ajang pendidikan bagi anak-anak kita ke depannya untuk melestarikan kebudayaan dan kesenian yang ada di Banyuwangi. Yang akan diutamakan ya seperti perhatian terhadap kegiatan kesenian dan kebudayaan, lalu dukungan dari pemerintah kabupaten terhadap ADD dan DD yang bisa digunakan untuk kegiatan kesenian dan kebudayaan yang ada di desa-desa. Jadi berkesenian dan berkebudayaan berbasis desa. Intinya kita mengawal visi misi Ibu Bupati. Dari visi misi itu yang kita kawal adalah pemberdayaan masyarakat desa. Pemberdayaan masyarakat desa kita awali dan kita dukung, kita kembangkan dari potensi seni budaya yang ada di masing-masing desa itu. Ya. Selain itu nanti kita mengarah kepada peningkatan kualitas, ya. Kemudian peningkatan juga kuantitas. Selama ini kegiatan potensi seni budaya itu masih berada pada arus bawah, maka harus kita naikkan, harus kita munculkan dengan difasilitasi oleh kepala desa dan bisa ditempatkan misalkan secara bersama-sama di balai desa. Maka kemudian setiap desa akan marah dan berperan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan tadi seperti katakan Ibu Bupati adalah juga membangun, berkesenian itu membangun karakter bangsa. Jadi tidak sekedar untuk berekspresi, tapi berekspresi yang mendukung pembentukan karakter bangsa yang baik, yang mulia. Itulah pentingnya kita menggali kearifan lokal. Jadi kearifan lokal kita aktualisasikan menjadi nilai-nilai yang relevan dengan kekinian, dengan kebutuhan masyarakat anak muda sekarang ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Bupati, Bu Ibu yang sudah menerima rombongan pengurus Dewan Kesenian Belambangan pada sore hari ini di Pendopo, dan alhamdulillah semua program yang kami dipresentasikan oleh Ketua Dewan Kesenian Belambangan Pak Hasan Badri tadi direspon dengan baik dan akan segera dirapatkan dengan tim Pemda. Mudah-mudahan hasil rapat koordinasi itu membuahkan hasil yang bagus bagi DKB, terutama bagi teman-teman seniman se-Banyuwangi, karena Banyuwangi tanpa kesenian maka akan seperti laut tanpa garam. Terima kasih. Alon-alon teh mesem-mesem oton awak kaya dah. Alon-alon mekyawe nih Jon. Persiapan setelah dilantik ini langsung action dulu. Mungkin nanti ada beberapa hal paparan dari Ketua Dewan Kesenian Pak Hasan Basri, apa yang telah dilakukan dan harapan ke depan bagaimana. Dari kami Bu, alhamdulillah teman-teman dari Dewan Kesenian ini kami
berusaha untuk memfasilitasi apapun kegiatan dari para teman-teman dari Dewan Kesenian. Harapan kami ke depan mudah-mudahan tetap sinergi untuk mengembangkan seni dan budaya. Itu aja dari kami. Mungkin sebelumnya kepada ketua Dewan Kesenian dulu, atau mungkin ya nanti akan menyampaikan hal sesuatu mungkin nanti dari Ibu Bupati. Begitu dilantik oleh Pak Anas di Pendopo depan bulan November lalu, kami langsung menyusun program kerja, yang mana program kerja itu kami selaraskan dengan program-program yang sudah dibuat oleh Bu-Ibu dan Pak Haji Sugita. Nah, nanti selengkapnya akan disampaikan oleh Pak Hasan Basri, programnya seperti apa, dan kami mohon nanti kepada Bu-Ibu untuk menjadikan masukan-masukan dari DKP ini sebagai prioritas kegiatan di masa yang akan datang. Dan nanti Kang Hasan Basri juga akan menyampaikan tentang keberadaan ex Gedung Juang yang sudah hampir selesai. Nanti Kang Hasan Basri akan menceritakan sebetulnya seperti apa sejarah gedung itu, dan ternyata tidak jauh dengan kegiatan-kegiatan kesenian di zaman dahulu. Namanya aja masih nama Belanda dulu. The Society de Club. Tadi diskusi dengan Pak Hasan Basri dan Pak Punjul, enaknya diterjemahkan menjadi gedung kesenian rakyat, mungkin begitu. The Society de Club itu kalau diterjemahkan mungkin seperti itu gitu. Dan kami mohon kepada Ibu Bupati untuk menyampaikan arahan-arahan kepada kami agar ke depan kami seluruh pengurus Dewan Kesenian Bambangan dan seluruh seniman Banyuwangi bisa bekerja dengan optimal membantu program-program yang sudah dicanangkan oleh Ibu-Ibu. Saya kira itu pengantar dari saya. Patut kiranya itu pada sore hari ini kami semuanya menyampaikan ungkapan terima kasih yang tak terhingga. Kami bisa diterima di sini. Yang pertama kali dulu kami sampaikan adalah kami semua di sini teman-teman seniman yang solid mendukung semua program dari pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Untuk itu kami semuanya pertama kali mengucapkan selamat kepada Ibu dan Pak Haji Sugita telah ditetapkan menjadi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banyuwangi. Ini Pak Samsudin Adelawi sudah tahu semuanya, direkturnya Basnas, pemilik raga sudah tahu semuanya, penulis, apalagi Pak Samsudin ini ya. Iya, Dewan Pengarah, pedagang apa gimana? Bukan pedagang, beliau ini seniman, pemerhati, penulis, penyair. Kemudian Dewan Pengarah berikutnya Pak Punjul, ini Bu. Jauh ini pemilik Alas Purwo ini, rumah Punjul dari Kantino ke sini, walaupun rapatnya malam beliau tidak datang Bu. Saya tidak bisa membayangkan kalau saya seperti Pak Punjul datang. Kemudian Dewan Pengarah berikutnya Pak Yadi S. Yadika. Beliau adalah maestro pelukis yang kita miliki yang sekarang masih sehat. Kemarin kita berduka setelah berpulang Pak Moses. Nah, yang kita eman-eman sekarang adalah Pak Yadi ini. Sudah kita eman-eman. Tadi malam WA Bu di grup kami itu, di grup pengurus harian, tempat pertemuannya di Pemda. Kemudian Pak Yadi, Bu, gimana di Pemda ini? Akhirnya karena harus naik di lantai 2, mohon izin nggak bisa ikut. Tapi setelah dipindah ke sini, Pak Yadi bisa ikut karena kesehatannya beliau. Kemudian di sebelah saya ini Pak Haji Bambang Lubuto. Ini seniman murni, sejak kecil, sejak remaja sudah menjadi penari Bu, tapi sekarang menjadi pengurus Muhammadiyah. Ya, jadi
Tetapi ini dia tetap menjadi penari dan menjadi aktivis agama, aktivis Muhammadiyah. Ya, wakil ketua kedua Pak Suko Prayitno, beliau adalah didikannya almarhum Pak Budianto, Ketua Dewan Pak Budianto. Pak Suko lah yang dengan Pak Budi merancang, memperjuangkan dan merealisasikan mimpi besar orang Banyuwangi akhirnya terwujud di Gunung Sewu. Nah, itu Pak Suko. Kemudian wakil ketua yang ketiga seniman lukis ini Selamat Sugiono. Namanya Banyuwangi sekali Pak, Selamat ini. Enggak ada Selamat ini. Selamat Sugiono. Karya monumental Selamat Sugiono adalah omprok terbesar di dunia, Bu. Omprok terbesar di dunia, karena yang terbesar ada di Banyuwangi kan. Omprok Gandrung, yaitu di Warung Kemarang. Kemudian sekretarisnya di Ibu Nani Asyari Sukawati, beliau adalah aktivis pemerjuang muatan lokal bahasa Osing. Nanti akan menyampaikan Ibu Nani. Kemudian wakil sekretarisnya yaitu pelukis juga. Mana tempatnya tadi? Oh, di belakang ini, Bu. Ini namanya Selamat Haryanto, tapi biasa dipanggil Momo. Pak Selamat Sugianto itu Momo, itu saya tidak tahu. Kemudian bendaharanya Ibu Rini Dianingrum. Nah, ini ibu kita yang selalu mengesahkan Bu pagi, Bu, itu di grup ini. Pokoknya kalau soal-soal kesejahteraan batin, beliau ini yang aktivisnya. Kemudian di belakang kami ada Bu Endang Sulistiani, ini wakil bendahara. Kita semuanya ini kompak, Bu, sangat menikmati menjadi pengurus Dewan Kesenian Belambangan. Teman-teman ini sejak awal tahun 90-an sudah ada yang sudah mengabdi di Dewan Kesenian. Pak Bambang Lutfi malah mulai tahun 80-an menjadi pengurus Dewan Belambangan sampai sekarang. Baik Ibu, saya ingin minta waktu sebentar untuk presentasi. Kami ingin menyampaikan core dari program Dewan Kesenian Belambangan. Izinkan saya mendekat ke layar. Jadi core kita Dewan Kesenian Belambangan ini mengambil fokus kepada pemberdayaan masyarakat desa. Ya. Kalau seniman kota ini dibiarkan jalan sendiri, tapi kalau seniman desa ini perlu dibelani, perlu didampingi, perlu difasilitasi, perlu dibuatkan iklim yang nyaman bagi mereka untuk berekspresi, sekaligus juga dilindungi. Maka program kita adalah menjadikan desa sebagai basis penguatan kebudayaan dan kearifan lokal untuk menuju Banyuwangi yang maju dan sejahtera, sebagaimana visinya Ibu dan Pak Haji Sugiran. Yang pertama, capaian yang telah diraih Kabupaten Banyuwangi di berbagai bidang perlu diperkuat dengan menyusun program DKB yang matang dan pelaksanaannya tuntas. Kami pilih program yang realistis. Kemudian yang kedua, Banyuwangi yang sedemikian luas wilayahnya ini tersebar dalam 28 kelurahan, 189 desa, 751 dusun. Itu semuanya memiliki potensi budaya yang luar biasa, dan potensi tersebut perlu dimaksimalkan untuk terus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jadi potensi itu untuk kesejahteraan masyarakat. Berikutnya, agenda pembaharuan desa selain mendorong tata kelola, demokrasi, partisipasi, dan efektivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, juga memperkuat budaya, juga diperuntukkan untuk memperkuat budaya sebagai solusi dan jalan keluar setiap kerentanan. Sebagaimana kita tahu, kerentanan di desa itu macam-macam, ada soal ekonomi, ada kemudian keretakan rumah tangga, dan lain-lain. Maka kita berharap dan kita yakin dengan kesenian, dengan kebudayaan itu bisa menjadi jalan keluar dari kerentanan itu. Kita tahu yang paling efektif untuk konsolidasi sosial itu ada dua itu.
kegiatan keagamaan dan kegiatan kesenian. Yang lain nggak ada menurut saya. Mengumpulkan orang paling efektif dua itu, ada azan orang kumpul, kemudian ada gong orang kumpul. Maka kesenian itu memiliki potensi yang besar dalam mengeluarkan kerentanan yang dialami oleh masyarakat. Berikutnya, penguatan budaya desa menjadi efektif dengan mengangkat dan mengaktualisasikan kearifan lokal sebagai elemen yang penting bagi pemberdayaan desa. Anak-anak kita di desa itu kadang-kadang sekarang sudah agak terjarak dengan sejarah desanya karena tidak tahu sejarah desanya seperti apa. Tokoh-tokoh yang dulu ada siapa, sekarang lebih tenggelam kepada informasi yang berbasis dari digital, dari gadget. Maka upaya kita untuk mengangkat kembali, mengaktualisasikan kembali kearifan lokal itu untuk pemberdayaan masyarakat desa, terutama juga anak remaja. Berikutnya yang kelima, proses erosi, involusi, dan marginalisasi budaya desa merupakan ancaman serius bagi masa depan orang desa. Kalau orang desa sudah tidak tahu sejarahnya, tidak tahu leluhurnya, kemudian tidak ada ikatan dengan tanah kelahirannya, maka semuanya yang dimiliki di desa itu posisinya adalah sebagai material saja, sebagai benda. Kalau itu semakin menipis hubungan emosional dengan desanya, maka desa akan kehilangan pendukungnya sendiri, yaitu masyarakat desa. Maka kegiatan kesenian, Ibu, itu kita fokuskan, kita tumbuhkan untuk memperkuat itu, untuk nyambung lagi para seniman dan anak-anak muda kepada tanah kelahirannya, kepada desanya. Sekarang ini kalau ada tanah kemudian harganya 5M, masuk itu ada kuburan nenek moyangnya, duyutnya. Kalau itu ikatannya lemah bisa dijual gitu. Nah, maka itu kita hindari. Berikutnya ini pengembangan seni budaya adalah penunjang pengembangan kepribadian yang diharapkan berdampak terhadap ketangguhan, kemandirian ekonomi masyarakat desa. Kegiatan kesenian itu kita asumsikan bukan sekedar bersenang-senang, ya, tetapi juga bisa berdampak membangun ketangguhan dan kemandirian ekonomi masyarakat desa. Nah, kemudian yang ketujuh, Dewan Kesenian Belambangan sebagai mitra pemerintah bertugas membantu pemerintah daerah dalam pengembangan seni budaya ADI itu. Dan kami merasa perlu sinergi dan kolaborasi semua pemangku kepentingan dalam mengelola dan mengembangkan potensi yang ada di desa itu. Kami lihat di media, di baik cetak maupun online, Ibu Bupati awal kerjanya sudah ngantor di desa. Itu headline yang sangat menarik ketika Ibu langsung ngantor di Bayi, gitu ya. Ini menginspirasi kami dan kebetulan memang kita sinergi dan sama dengan program Dewan Kesenian Belambangan akan mengambil startnya adalah dari garis luar, garis tepi, yaitu dari desa dan dari desa itu. Berikutnya, nah ini mengapa kita mengambil core itu, ini 7 poin arah kebijakan pemerintah yang kemarin kita baca, itu memprioritaskan program teknologi informasi dan komunikasi, pengembangan desa wisata dan wisata desa, dan mendukung ketahanan pangan. Ini pidatonya Bapak Jokowi. Kemudian ini program Ibu dan Pak Haji Sudira sudah kami diskusikan bersama dengan teman-teman bahwa jaga wisata berbasis tradisi dan sesuai nilai-nilai masyarakat lokal. Kami semuanya sangat berbesar hati dan berterima kasih kepada Ibu dan tim ketika mengambil ini. Wisata kita adalah basisnya tradisi dan nilai-nilai masyarakat lokal. Ini luar biasa. B, tingkatkan pariwisata berbasis masyarakat untuk kesejahteraan rakyat. Betul sekali memang. Kegiatan kita itu fokus ending akhirnya adalah kesejahteraan masyarakat. Berikutnya, tingkatkan kesejahteraan pelaku kesenian lokal dan pemberdayaan sanggar-sanggar seni. Inilah yang kami tafsirkan sebagai seniman-seniman kampung tadi itu, seniman desa. Kemudian
penerbitan regulasi perkuat desa wisata berbasis budaya lokal dan pembangunan berkelanjutan. Kami kemarin sudah diskusikan ini dan kami sudah mengunjungi DPMD Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan kami kemarin sudah berkontribusi untuk penyusunan draft peraturan bupati tentang kelembagaan masyarakat di desa. Kami sudah berkontribusi di situ dan kami masukkan semua dari yang kami pikirkan ini. Ibu, dari tadi itu kemudian apa tindak lanjut kita? Dewan Kesenian, satu, kita butuh pendataan menyeluruh kepada semua seniman, pekerja seni, organisasi seni yang menghasilkan data terpilah berdasarkan macam-macam. Jenis keseniannya apa, laki perempuannya berapa jumlahnya, pekerjaannya apa saja sih seniman kita itu, apakah murni menggantungkan diri kepada pekerjaan berkesenian, ataukah sambil menjadi gelantik misalkan, atau sambil punya sapi dan seterusnya. Kita harus punya gambaran konkret itu, peta yang konkret. Kemudian pendidikannya, umurnya berapa? Anak-anak kita ini yang seniman kita itu yang sudah sepuh sekali berapa persen, kemudian yang anak-anak sekali berapa. Kemudian dari segi pendidikan ini penting agar program peningkatan SDM kita jelas petanya, yang sudah umur yang pendidikannya SD berapa orang, yang sudah S1 seni berapa orang. Kami sudah punya datanya, ada sekitar 35 anak-anak kita di Banyuwangi yang sudah lulusan S1 sekolah tinggi seni maupun universitas, dari UMF, kemudian dari UM, maupun dari UNESA, maupun dari STKW dan ISI. Kita harus punya, kita ingin punya gambaran peta konkret tentang itu. Kalau kita punya itu, maka kita tidak gambang, katanya Pak Anas dulu, kita harus berbasis data segala sesuatu. Pendataan juga meliputi keberadaan situs adat, situs budaya, situs sejarah yang ada di desa. Ini kita tidak punya gambaran itu. Kemarin teman kami di TAJB, Tim Ahli Cagar Budaya, mengeluhkan di desa Jelung itu terjadi pencurian besar-besaran terhadap benda-benda bersejarah yang ada di lapangan olahraga. Mengapa itu terjadi begitu saja dan terjadi pembiaran? Karena memang kita tidak punya data, kita belum memiliki concern ke situ, makanya perlu di bawahnya kita nanti perlu juga memperkuat tadi itu peraturan desa tentang situs-situs itu tadi. Kemudian Ibu, pendataan kita itu pinginnya bekerja sama dengan Dinas Kominfo melalui jaringan Smart Kampung. Kami juga sudah berkunjung ke Dinas Kominfo dan Pak Budianto sudah komit membantu kita. Tapi Pak Ridho ternyata sudah menyediakan aplikasi yang sudah bagus, dan kami dalam beberapa kepentingan, misalkan akreditasi sanggar, kami menggunakan aplikasi yang sudah dikembangkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Tapi ke depan untuk data-data yang menyeluruh tadi itu, kita masih butuh bantuan koneksitas dengan Dinas Kominfo. Berikutnya, Ibu, ini yang selalu disampaikan oleh Pak Anas sudah sangat lama, maka yaitu menjadikan balai desa, balai kelurahan sebagai balai budaya. Ini kalimat yang sangat indah dan kami sangat senang, agar balai desa tidak hanya terkesan sebagai tempat yang terkait dengan administrasi kenegaraan saja, tapi balai desa menjadi wadah kegembiraan masyarakat desa untuk mengekspresikan seni budayanya itu. Betapa ramainya kalau semua balai desa itu memiliki kegiatan yang marak, dan itu berdampak pada kesejahteraan seniman atau masyarakat kampung tadi itu. Kemudian ini Bu, mendorong terbitnya Perdes tentang pengembangan desa berbasis budaya lokal. Nah, kami sudah dengan DPMD berencana melaksanakan pendampingan terhadap mereka untuk menerbitkan lahirnya berbagai perdes yang dibutuhkan oleh masyarakat. Berikutnya yang tidak kalah penting adalah
yaitu penguatan program pengembangan desa berbasis budaya lokal dan pembangunan berkelanjutan itu dengan dukungan DD dan ADD. Selama ini kegiatan kita itu bersandar kepada APBD yang bersumber dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Alangkah indahnya dan efektifnya kalau kegiatan tadi itu didukung juga oleh DD dan ADD penganggaran kegiatannya itu. Dan saya kemarin mendengar membaca berita Bu Ibu juga mendorong terhadap pelaksanaan efektivitas DD dan ADD ini. Berikutnya untuk agar kegiatan seni budaya itu berbasis DD dan ADD, hasil kami diskusi termasuk juga dengan almarhum Pak Budi, yaitu perlu diterbitkan perintah dan petunjuk penganggaran pengembangan desa berbasis budaya lokal dan pembangunan berkelanjutan yang didukung DD dan ADD. Mengapa perlu ada perintah dan petunjuk penganggaran? Karena kalau kita hanya mendasarkan bergantung kepada musrenbangdes, biasanya kemudian karena keterbatasan kapasitas kepala desa dan juga anggota lembaga masyarakat BPD kan macam-macam latar belakangnya juga, mereka kadang-kadang juga tidak memahami betapa pentingnya untuk memprogramkan kegiatan seni budaya itu. Maka kami Dewan Kesenian Belambangan sudah menerapkan, mencanangkan kami akan melaksanakan pendampingan ke desa-desa tentang ini. Kemarin kami sudah dengan Pak Suko dan Pak Bambang Bukito telah merencanakan bulan ini kita kerja mana saja dan seterusnya. Kita mencoba untuk melakukan pendampingan mulai dari perencanaan kemudian penganggarannya. Tapi itu semua akan menjadi mandek di tengah jalan kalau tidak ada, biasanya kalau tidak ada perintah dari atasan langsung. Maka itu pertemuan ini kami berharap ada koordinasi lintas dinas dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, DPMdes, juga mungkin dengan Bapeda untuk melahirkan, menyusun, menentukan, menetapkan perintah penganggaran itu tadi. Ini yang kami bayangkan. Mohon maaf kalau agak terlalu jauh yang kami inginkan. Berikutnya, Ibu, kami mohon nasihatnya, kami mohon masukannya agar kami semua ini bisa fokus terhadap program-program kami. Ini hanya core-nya saja, tapi detail kegiatannya dalam 3 tahun ini sudah kami susun seperti yang ada di buku itu. Tadi Bu Nani ingin ngomong tentang muatan lokal, karena muatan lokal pun menjadi juga diprogramkan dalam programnya Ibu. Kemudian juga tadi yang disampaikan oleh Kang Samsudin Adrawi, ke depan kawasan budaya di sekitar Taman Belambangan dan sekitarnya itu, kalau secara historisnya kan memang menjadi satu kesatuan, mulai Taman Belambangan, istilahnya dulu disebut sebagai Tegaloji, kemudian selatannya itu Ulandan, kemudian baratnya itu adalah Inggrisan, kemudian yang utara itu disebut Society Club, yang sekarang disebut sebagai Gedung Juang. Ternyata konser musik klasik pertama kali di Jawa itu diselenggarakan di gedung itu. Kemudian tempat-tempat kegiatan sosial itu dilaksanakan juga di situ. Kegiatan-kegiatan pameran itu juga dilaksanakan di Society Club tersebut atau Gedung Juang sekarang itu. Dan alhamdulillah sekarang kondisinya sudah sedemikian istimewa. Kami berharap ke depan gedung itu menjadi maksimal bagi kami semuanya, teman-teman seniman,
dan saya setuju tadi kalau diganti namanya menjadi Gedung Rakyat Banyuwangi, di bawahnya kemudian dalam kurung Sosiatik Dekla, agar rantai ke zaman dulu itu masih nyambung dan terekam sampai sekarang. Kemudian di timur itu ada Benteng Utrecht yang sekarang menjadi Kodim itu. Kemudian ke BUM ada BUM itu sebenarnya nama bangunan kuno di pelabuhan sebenarnya. Jadi itu Ibu nanti akan dilengkapi oleh teman-teman yang lain apa yang kami inginkan semuanya, dan tentu kami ingin mendapat dukungan dari Ibu. Sekian saja, terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Munculnya pendidikan untuk muatan lokal di sekolah dasar maupun SMP. Diawali pada waktu itu, diawali pada waktu itu Bupati Purnomo Sidik itu menyampaikan di Kongres Bahasa Jawa yang di Batu. Kebetulan kami tahun 96 itu sudah mewakili DKB. Di sana Bupati menyampaikan untuk pelestarian agar bahasa yang ada di Banyuwangi ini, meskipun orang lain menyatakan itu dialek dari bahasa Jawa, tapi kalau tidak dilestarikan melalui pendidikan atau di sekolah, itu makin mempercepat kepunahan. Jadi ketika menyampaikan dalam kongres bahasa itu, malah dicontohkan seandainya makin cepat proses kelangkaan dari bahasa osing ini, jangan-jangan nanti gandrung itu syairnya menggunakan bahasa Inggris. Jadi kami tidak ingin hal itu terjadi, karena bagaimanapun bahasa osing itu sudah merupakan identitas dari Kabupaten Banyuwangi. Akhirnya dilanjutkan dengan oleh Bupati Samsul Hadi, melalui peraturan Bupati, akhirnya bahasa osing bisa diajarkan mulai dari SD dulu, SMP belum, jadi masih merupakan proyek. Akhirnya berjalanlah sampai pergantian yang namanya kurikulum. Kurikulum kan selalu berkembang. Akhirnya tahun 2005 kami waktu itu masih Bupati Samsul, kami meskipun sebelumnya sudah ketika Bupati Purnomo Sidik itu kami sudah ditunjuk menjadi penulis pelajaran bahasa osing waktu itu. Maksudnya dimasukkan dalam pelajaran muatan lokal. Akhirnya lanjut sampai akhirnya Ibu terbitlah Perda nomor 5 tahun 2007 menyebutkan di sana bahwa muatan lokal untuk pembelajaran bahasa daerah itu bahasa osing merupakan pelajaran muatan lokal yang diwajibkan di seluruh wilayah Kabupaten Banyuwangi. Itu menurut Perda nomor 5 tahun 2007. Namun tidak ada tindak lanjut karena belum terbit peraturan Bupati. Meskipun demikian Ibu, akhirnya kami dapat menulis bahan ajar. Jadi waktu itu tahun 2005-2006 itu kami menulis mulai bahan ajar, bahkan mohon maaf almarhum Pak Hasan Ali itu juga menerbitkan kamus, Pak Andang menerbitkan uneng-uneng,
Pak Hasan Basri ini juga menulis tentang dongeng, semuanya yang berbahasa Osing, dan kami menulis bahan ajar. Jadi waktu itu kelas 4, 5, 6 dan SMP kelas 1, 2, 3. Akhirnya terus berjalan. Nah, terbit buku bahan ajar dan Ubo rampingnya, referensi yang lain itu ternyata tidak ada kelanjutan itu. Jadi sejak penerbitan pertama kali itu sekolah-sekolah menerima mulai dari kamus, tapi tidak seluruhnya. Kamus, bahan ajar, sampai pedoman, kata bahasa Osing itu lengkap Ibu. Tapi tidak berlanjut meskipun sudah ada peraturan daerah. Sampai akhirnya, mohon maaf, kami sudah juga membaca, yaitu Perda tentang pelestarian warisan budaya dan adat di Banyuwangi. Ini Perda nomor 14 tahun 2017. Di situ pasal 31 itu banyak membicarakan tentang bahasa Osing. Mulai pasal 31, pasal 32 yang menunjukkan bahwa bahasa Osing itu perlu dilestarikan. Nah, tahun 2018 kami para guru dan saya selaku pembina, karena teman-teman yang lain penulis-penulis itu banyak yang sudah, mohon maaf, Pak Hasan Ali sendiri sudah meninggal, Pak Andam juga sudah meninggal. Kemudian di sini ada Pak Fauzi, ini juga penulis, Bu. Pak Hasan Basri juga penulis bahasa daerah ini. Tahun 18 kami oleh Kepala Dinas ditunjuk lagi untuk supaya menulis buku, karena kurikulumnya sudah berubah, sekarang namanya kurikulum 2013. Akhirnya bagaimanapun bahasa Osing mengikuti perkembangan dan supaya menulis lagi. Ternyata kami selesai menulis tahun 2019, bukan selesai tapi terus melangkah. Ternyata ketika kami akan mengajukan kembali terjadi pandemi. Jadi rencana untuk penerbitan penulisan buku hanya berhenti pada penulisan, belum sampai penerbitan. Maka mohon maaf, karena desakan dari teman-teman Ibu, bagaimanapun kalau mata pelajaran itu tidak ada bukunya, tidak ada materi atau bahan bacaannya Ibu, kami itu hampir setiap saat itu mengirimkan hanya file seperti itu saja. Jadi kalau ada permintaan baru kami mengirimkan file, belum sampai bahan bacaan yang memang diperlukan oleh semua kecamatan yang ada di Banyuwangi. Karena bagaimanapun mata pelajaran muatan lokal bahasa Osing tetap diajarkan terutama di SD. Mengapa SMP tidak? Karena waktu itu untuk memperoleh sertifikasi pendidik, waktu itu harus diniat dengan pendidikannya. Jadi karena tidak ada guru khusus pelajaran bahasa Osing, akhirnya bahasa Osing itu ditinggalkan oleh guru-guru SMP. Karena waktu itu guru SMP itu yang mengajarkan bahasa Osing itu ada yang guru keterampilan, ada yang guru kesenian, hanya sebagai tambahan jam. Tapi setelah sertifikasi harus linier dengan pendidikannya, akhirnya bahasa Osing di SMP tidak ada kabar pendidikannya. Dan saya pernah menyampaikan kepada Bapak Kepala Dinas, bagaimana Pak seandainya bahasa Osing ini diterbitkan oleh
kepala sekolah. Tapi karena kita tahu bahwa bahasa using ini adalah kewajiban dari pemerintah daerah, akhirnya kami mengurungkan diri karena bagaimanapun ini adalah kewajiban pemerintah daerah. Jadi kalau sampai nanti penerbitan buku kemudian anak-anak membeli, akhirnya nanti jadi kami. Mohon maaf Ibu, demikian. Nah, inilah yang sering disampaikan oleh Pak Anang. Kalau kita atau Banyuwangi selama ini bisa hebat dalam dunia pariwisatanya, itu tidak ada artinya tanpa kesenian dan tanpa budayanya. Karena kalau masalah pantai, masalah gunung, kita kalah dengan Bali, kita kalah dengan Labuan Bajo. Ya, tapi kalau masalah budaya, kita lebih unggul daripada mereka. Bahkan kekuatan budaya kita inilah yang mengangkat Banyuwangi hingga mendapatkan penghargaan di berbagai tempat. Maka kami berharap, dan pemerintah kabupaten berharap para seniman, para budayawan ini nanti ke depannya bisa terus bersinergi dengan kami, tidak hanya untuk di dalam pariwisata, tetapi juga bisa memberikan pendidikan karakter bagi anak-anak kita ke depan. Karena ajaran yang diajarkan oleh orang tua kita itu sangat luar biasa, ya. Petuahnya, lalu tingkah lakunya, aktivitasnya itu sangat luar biasa, dan itu termasuk dalam ada kaitannya dalam kesenian dan dalam budaya juga pasti ya Pak Hasan ya. Bagaimana orang tua kita dulu mengajarkan kita yang perempuan pakai cewek, lalu juga biasa pakai udeng ya. Itu juga budaya dalam budaya. Nah, inilah pendidikan karakter yang kami harapkan dukungan dari para seniman, para budayawan yang tergabung dalam BKB. Apa yang tadi sudah disampaikan Pak Ampun Basri, ini menjadi catatan buat kami ke depannya, dan ini nanti akan kami bahas bersama Abisa dan pariwisata dan kebudayaan. Mudah-mudahan nanti akan bisa kami tindakanlanjuti pasal dalam bentuk mungkin tidak hanya dalam bentuk kegiatan, tapi juga dalam bentuk kegiatan yang kami buat. Terkait hal itu pula, perlu kami jelaskan di sini bahwa sekarang ini kita sedang dalam masa pandemi COVID-19. Maka anggaran yang terbatas, maka kami sendiri di pemerintah daerah harus fokus dalam membuat kebijakan dan membuat program-program. Tetapi ini bukan berarti kami tidak kami mengesampingkan urusan berseni dan budaya. Kita punya Banyuwangi Festival yang sudah menjadi brandnya Banyuwangi sebagai kota festival terbaik di Indonesia, dan itu juga pastinya melibatkan para seniman dan para budayawan. Maka anggaran yang kita miliki ini ke depannya nanti juga, dan selama tahun ini juga kita sudah alokasikan gitu ya untuk kegiatan berseni dan budaya. Tapi masalah kebijakan yang tadi disampaikan oleh Pak Hasan ini nanti akan kita kaji, dan mungkin nanti akan bisa dibuatkan entah itu pergub ya, atau entah itu mungkin perda gitu ya, berkaitan dengan kebijakan-kebijakan dari pemerintah daerah untuk mendukung atau untuk menjaga kelestarian kesenian dan kebudayaan yang ada di Banyuwangi. Begitu juga dengan yang tadi disampaikan oleh Bu Nani berkaitan dengan muatan lokal di sekolah-sekolah, ini juga sangat penting sekali agar anak-anak kita tidak melupakan bahasa lokalnya gitu ya, lokalitasnya. Nah, maka saya berterima kasih sekali Pak Samsudin hari ini bertemu dengan tokoh-tokoh yang sangat luar biasa yang sudah berbuat banyak untuk kesenian dan kebudayaan di Banyuwangi. Masukannya nanti akan kami bahas, dan mudah-mudahan ini bisa berkelanjutan Pak Samsudin. Ya, nanti mungkin akan kita adakan pertemuan dengan dinas, dengan DKB
kira-kira apa-apa saja nanti ke depannya yang bisa kita lakukan dalam waktu cepat, gitu ya, dalam waktu dekat, dan mungkin nanti yang selebihnya berproses gitu. Karena tidak mungkin semuanya bisa dilakukan dalam waktu singkat, Pak Hasan, tapi mungkin kita pilih yang prioritas, kita pilih yang memang sangat urgent, dan dari segi anggaran dan dari segi SDM juga bisa kita lakukan dengan segera, ya. Dan pastinya juga butuh bimbingan dari Bapak Ibu semuanya yang ada di DKB, sehingga nanti Dinas Pariwisata sendiri tidak salah langkah atau tidak salah dalam membuat kebijakan atau membuat program seperti itu. Dan juga bagaimana apa yang tadi disampaikan oleh Pak Hasan, program-program ini bisa sampai menyentuh ke desa, itu sangat bagus sekali Pak Hasan. Dan pastinya juga desa sesuai dengan kekayaan lokalnya, karena Banyuwangi ini kan tidak semuanya using, ada Madura, ya, ada Mataraman, seperti itu. Jadi mungkin nanti kita akan memilah desa-desa sesuai dengan budayanya masing-masing. Ya, kalau di selatan mungkin di Kalibaru, di Glenmore, di Muncar itu Madura, gitu ya, Wongsorejo Madura. Nanti ada yang Osing, ada juga yang Mataraman, seperti itu. Jadi nanti akan kita pilih pendataan, insya Allah kita siap, Hasan. Kominfo akan siap, Kominfo akan siap untuk mendukung pendataan seniman budayawan yang ada di desa-desa, dan mungkin nanti bisa disinergikan dengan pendataan lainnya, karena memang mungkin tinggal menambahkan kolom aja sebenarnya, ya. Tinggal menambahkan kolom, kalau misalkan data kemiskinan kita sudah ada, data keluarga sudah ada, nanti mungkin tinggal ditambahkan kolomnya juga ya Pak Asisten, ya, tambahkan kolomnya tentang aktivitas warga, apakah beliau memang aktif di dalam kesenian atau kebudayaan. Insya Allah akan kita dukung, dan ini insya Allah dengan sinergi, insya Allah tidak akan sulit, ya. Intinya kami juga terus berharap kepada DKB, tokoh-tokoh seniman dan budayawan untuk terus mendukung pemerintahan, dalam membantu pemerintah mewujudkan Kabupaten Banyuwangi sebagai kabupaten yang berkarakter lokal. Karena kalau kita bicara tentang budaya Indonesia itu sangat luar biasa, punya karakter yang sangat baik sekali, ya. Apapun itu bentuknya, semuanya pasti berdasarkan karena kebaikan, ya. Misalkan contohnya kalau di Osing ada namanya kawinan, ya. Nah itu pasti juga dibuat oleh leluhur kita karena faktor kebaikan, gitu. Jadi begitu juga dari kulinernya, kuliner di Banyuwangi juga menggambarkan tentang keguyupan, tentang kebersamaan, gitu, ya, dan sangat luar biasa sekali. Nah ini juga salah satu dari bentuk dari kesenian dan kebudayaan menurut saya. Jadi luas sekali sebenarnya kalau kita bicara tentang kesenian dan kebudayaan, maka kami berharap sinergi ini nanti akan terus kita kuat, dan mungkin nanti juga dalam kebijakan-kebijakan yang kami ambil di pemerintah daerah, peran dari seniman dan kebudayaan terutama DKB sangat kita harapkan masukannya, dan mungkin nanti kritikannya, gitu, Pak Samsudin. Mungkin itu Pak Hasan, terima kasih atas apa yang sudah disampaikan tadi, sangat luar biasa sekali. Jadi sudah saya catat, nanti akan saya sampaikan di rapat bersama asisten dan Pak Sekda untuk kebijakan-kebijakannya, dan mudah-mudahan ini juga bisa kita lanjutkan ke tingkat desa sepertinya sebagai basis kita untuk membangun berasal dari desa. Oke, nanti itu yang kedua Pak, ya Pak Sekda, mudah-mudahan pertemuan ini nantinya kami juga mohon Pak Jadi, Pak Uyut, sarannya kepada kami, karena kami juga masih muda, sehingga masih harus banyak masukan dari bapak-bapak yang sudah sepuh. Kami berharap nantinya agar kami juga tidak bisa terus menggandeng Pak Samsudin, ya.
Demikian Pak Hasan, Pak Samsudin, tokoh-tokoh budayawan yang ada di KB. Atur nuhun untuk tahunnya pada hari ini. Mohon maaf jika ada buku-buku yang kurang berkenan, dan saya ucapkan semoga Bapak Ibu semuanya selalu sehat, jadi sehat terus ya. Dan karena saya kena COVID, virus COVID, jadi saya selalu menyampaikan di mana-mana tetap melakukan protokol kesehatan, pakai masker dan hindari kerumunan. Kalau tidak perlu keluar rumah ya jangan keluar rumah Pak Yadi ya. Kalau nggak ada urusan keluar rumah, karena katanya Pak Hasan ini eman soalnya Pak Yadi. jadi kita nggak ingin kehilangan tokoh-tokoh budaya dan seniman lagi gitu yang dapat sehat terus ya Pak Punjul ya yang mudah-mudahan selalu sehat, semuanya Bapak Ibu selalu sehat, semoga kita semuanya terhindar dari COVID-19 ya. Itu terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari BKP ingin bisa sinergi, bisa kolaborasi dengan Dewan Kesenian Batangan. Maksud saya begini, kalau memang memungkinkan dan tidak melanggar protokol kesehatan, ketika Bu Anas di balai desa atau di mana itu bisa menampilkan potensi seni di desa itu, seperti harapan Kang Hasan tadi. Tapi kalau memang tidak memungkinkan Bu, mohon dengan hormat kesediaan Bu Ibu untuk mampir ke salah satu sanggar yang ada di desa itu. Misalnya di Bimo ini ada sanggarnya Pak Punjul yang siswanya sangat banyak sekali. Di Jajak ada sanggarnya Pak Suko yang siswanya Turing, juga banyak sekali. Sehingga kalau Bu Ibu pada satu waktu nanti berkunjung ke desa di wilayah Turing, nanti bisa mampir ke Pak Suko. Kalau sudah Bimo ke wah Pak Punjul berarti. Bapak Punjul. Karena selama ini Bu, Pak Anas maupun Bu Ibu kan hanya melihat jadinya, tidak melihat prosesnya di tangga itu seperti apa. Pak Punjul, Pak Suko ini menunggui siswanya sampai jam 10, jam 12 malam kalau sedang latihan dulu. Karena itu kalau dikunjungi oleh Bu Ibu, insya Allah siswanya itu akan senang sekali, motivasinya akan bertambah. Apalagi di situasi sekarang Bu, yang mana kesempatan untuk tampil ini kan sangat kurang. Jadi teman-teman itu butuh motivasi. Terima kasih Bu. Ya, juga apa yang kita harapkan bersama semuanya sudah disampaikan. Alhamdulillah Ibu Bupati kita sudah merespon apa yang disampaikan kemarin oleh Ibu. Mudah-mudahan ke depan sinergi ini tetap lebih kuat lagi dan selalu memberikan insentif dalam memberikan masukan. Mohon izin Bupati, terima kasih waktunya kita sekaligus untuk bisa bersedia untuk menerima dari Bapak Ibu itu. Dengan berakhirnya ini maka berakhir pula kegiatan audiensi dengan Ibu Bupati Banyuwangi. Kami atas nama Dinas Budaya dan Pariwisata seluruhnya mengucapkan terima kasih kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.